Para sa'yo to. Bonus mo yan. Hindi ba sumahod na ako? Tanggapin mo na. Ang tikas mo. Ang sarap-sarap mo talaga, Hector. Hindi ka nauubusan ng tamod. Halo para penjelajah dunia film. Apa kabar kalian hari ini? Semoga harinya menyenangkan dan pikiran kalian siap diajak jalan-jalan ke cerita film yang bikin kita mikir, lah kok bisa gitu? Kayak film satu ini yang berjudul, yang rilisnya tahun 2024 lalu, menceritakan seorang pemuda yang terdampar di desa terpencil dan mengalami amnesia. Tapi karena desa itu kebanyakan dihuni oleh wanita-wanita yang kesepion, dirinya yang masih muda dan tampan dijadikan sebagai bala bergilir oleh para wanita di desa. Jadi beli pisang di toko Burina yang jual suka senyum-senyum manja. Siapin cemilan dan minumannya, mari kita masuk ke alur ceritanya. Welcome to Duar Meme. Alkisah di sebuah desa yang terpencil yang terletak di antara pegunungan. Terjadilah sebuah insiden di mana ada satu helikopter yang jatuh hingga menimbulkan suara ledakan yang begitu besar. Tak lama kemudian, seorang pria tua yang bernama Pak Yanto memeriksa tempat kejadian itu. Setelah menelusuri sungai beberapa saat, Pak Yanto kemudian menemukan korban selamat yang merupakan seorang pemuda yang tak sadarkan diri. Kemudian Pak Yanto menolong dan membawa pemuda itu ke rumahnya untuk mengobati luka-luka yang dideritanya. Hingga suatu ketika pemuda itu pun sadar dari pingsannya. Namun malangnya pemuda itu mengalami amnesia dan lupakan namanya sendiri. Tapi Pak Yanto yang baik membiarkannya tinggal bersamanya dan memberikan nama Hector pada pemuda itu. Hari-hari berlalu di mana kondisi Hector semakin membaik. Ada seorang wanita yang mendatangi rumah Pak Yanto. Ia adalah Maria, seorang janda muda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Namun perhatian Maria tiba-tiba teralihkan ketika ia melihat sosok Hector yang kekar dan tampan. Terbesit pikiran bisnisnya seketika. Maria menawarkan Pak Yanto untuk mempekerjakan Hector sebagai penyedia jasa jebol lobang untuk para wanita di kampungnya. Dengan iming-iming tarif yang dipasang adalah 1.000 peso dengan pembagian 60/40%. Tawaran itu sempat ditolak oleh Pak Yanto karena sudah menganggap Hector itu sebagai anaknya. Namun Maria juga tak memaksa, memberikan waktu pada Pak Yanto untuk berpikir. Namun di sini juga terjadi hal yang tak terduga, di mana Pak Yanto tiba-tiba malam harinya Maria lalu membujuk Hector untuk membantu Pak Yanto mencari uang untuk berobatnya dengan cara menjual belut listrik miliknya. Tanpa berpikir panjang, Hector yang nampak polos karena amnesianya menyetujui usulan Maria. Tapi Maria juga mencobanya dulu apakah bisa belut listriknya bisa tangguh dan tahan lama. Dan supaya Hector tidak pelangap-pelongo doang di depan wanita, Maria juga mengajarinya berbagai gaya soal begituan agar membuat setiap wanita bisa ketagihan dengan servisnya. Pero paano? Ganito lang ang gagawin mo. Sige, turuan mo ako. Besoknya, Maria pun mempromosikan Hector pada wanita di desa. Dengan bermodalkan rekaman pertandingan dirinya dengan Hector, ia meyakinkan kalau belut listrik miliknya Hector selain besar, ia juga kuat dan tahan lama.
Ditambah lagi paras Hector yang menawan menambah bumbu-bumbu keindahan saat begituan. Alhasil membuat para wanita di desa yang kebanyakan ditinggal suaminya pergi bekerja sebagai kuli di kota yang jauh merasa kesepian dan mengantri untuk mendapatkan jasa dari Hector. Sampai-sampai para wanita membuat kelompok arisan yang mereka beri nama Pulawagan. Dipimpin Maria sebagai ketuanya. Mereka mengumpulkan uang sampai jumlah 1.000 peso dan setiap minggunya akan diundi siapa pemenangnya. Dan hadiahnya juga bisa memilih antara uang 1.000 peso atau mendapat servis penuh dari Hector selama 2 hari 1 malam di sebuah gubuk yang telah Maria siapkan. Bahkan Hector juga bisa diajak begituan di tempat lain asalkan ada biaya tambahan untuknya. Ang galing kumain ng lalaki. Sana nakaka-love. Sobrang love. Ang bago nating paluwagan. Sementara itu ada seorang wanita cantik yang bernama Julia yang kurang merasa puas dengan belut listrik milik suaminya. Padahal suaminya juga lebih sering di kota untuk bekerja daripada di rumah bersamanya. Kemudian Maria yang mengetahui permasalahan Julia juga menawarkan agar Julia ikut arisan bersama ibu-ibu di desa. Maria juga menjamin kalau serabi hangat milik Julia pasti meronta-ronta setelah dibelah oleh Hector. Karena itu Julia jadi penasaran karena termakan ajakan Maria. Bahkan saking penasarannya, Julia sampai berfantasi akan Hector sambil memainkan serabi lempit miliknya. Hoy! Hoy, Julia! Ano, gusto mo ba sumali sa paluwagan namin? Ito ang sagot sa problema mo. Meski bertindak sebagai pengelola sekaligus salesnya, serta merta tak membuat Maria tak menginginkannya. Serabinya juga butuh asupan gizi dari ketangguhan belut listrik si Hector. Dan setelah selesai, Maria mempertemukan Hector dengan Julia yang merupakan pelanggannya selama 2 hari ke depan. Tapi karena malu-malu, Julia mengajak Hector untuk main di hutan saja. Meskipun agak mahal, asalkan puas, tak masalah untuk Julia. Oh, Julia! Hector, si Julia nga pala. Ako si Julia. Ang sariwa at ang ganda pa. Setelah merasakan keganasan dari belut Hector, Julia mulai jatuh hati padanya. Ia juga mengakui kalau serabinya belum pernah sebanjir ini. Bahkan suaminya sendiri tak ada bandingannya sama si Hector kalau urusan begini. Sementara Hector juga punya rasa yang sama, di mana Julia sangat berbeda dibanding wanita lainnya. Selain serabinya yang lebih sempit dibanding yang lainnya, hatinya juga begitu hangat dan membuatnya merasa nyaman di sisinya. Iba ka magromansa. Talaga? Para akong napupunta sa langit. Nakatikim ka na ng masarap na luto ng Diyos. Alhasil, 2 insan itu pun memutuskan untuk pergi dari desa itu dan berencana untuk tinggal bersama-sama. Namun Hector juga menyarankan agar mereka menikmati malam itu bersama-sama dan besoknya baru mereka pergi. Pastinya main begituan sampai kelelahan. Dan pagi harinya Hector yang bangun terlebih dahulu terjatuh dan kepalanya terbentur, yang membuat ingatannya kembali dan pergi meninggalkan Julia. Dan benar saja, ketika Julia bangun dari tidurnya, ia hanya sendirian. Ia pun mencari-cari Hector sambil berpikir lelaki yang dicintai dan diandalkannya pergi meninggalkan luka yang membekas di hatinya.
At bigla lang pala akong iiwan. Sementara itu, di desa, arisan begituan itu akhirnya terungkap setelah suami Julia yang bernama Itong melabrak Maria yang menjadi dalang di balik arisan tersebut. Dirinya tak terima kalau istrinya ikut menjadi korbannya. Merasa sudah terjepit, Marisa akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya yang merupakan rekaman dari hasil perbuatan tiap wanita yang dilayani oleh Hector, dengan mengancam akan menyebarkan semuanya. Karena itu membuat semua wanita marah dan mengeroyok Maria begitu saja. Ito oh, may listahan ako. Hindi makakapagsinungaling ang video nyo. Anong masasabi nyong lahat? Mga hibang! Untung saja Julia segera datang dengan 2 orang bapak-bapak yang kayaknya sih tentara, menenangkan semua warga dan menjelaskan kalau bukan hanya Maria yang bersalah, tapi kita semualah yang bersalah karena terlalu menuruti atas kemauan duniawi, serta mengatakan kalau Hector telah pulih ingatannya dan memilih untuk pergi. Tama na! Lahat tayo rito sangkot! Tayong lahat yon! Lahat nagkasala! Kemudian Maria dibawa oleh tentara itu dan Julia kembali berdamai dengan suaminya. Namun di balik semua itu juga tersimpan kekecewaan yang begitu mendalam, di mana sikap Itong berubah menjadi dingin pada Julia dan hanya menganggap Julia sebagai pelayan dan mainan ranjang untuknya. Ya, lelaki mana yang tak sakit hatinya bila istrinya tega bermain belut milik orang lain. Tinanggap man ako ulit ni Itong, nalamig na siya sa akin. Singkat cerita, kini identitas Hector juga terungkap lewat suara radio yang mengatakan kalau Hector adalah misionaris muda yang cukup terkenal. Sementara kini bisnis arisan itu kembali berkembang ke arah yang lebih berani, di mana sekarang para wanita lah yang menjual jasa jepitan serabi hangat untuk para pekerja konstruksi di kota. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring.